kemudian niatkan untuk menjaga diri kita dari berbuat maksiat. Agar kita terhindar dari berbuat maksiat dan seterusnya. Maka islahul niat, memperbaiki niat itu penting. Ya. Yang sudah menikah juga sama. Terus tajidi dunianya, memperbaiki niatnya. Ya. Jangan sampai kemudian ada niat-niat yang lain. Ya. Tadi misalnya menyakiti pasangannya dan seterusnya. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, agar pernikahan itu semakin berkah, maka mempersiapkan diri. Yang kedua, mempersiapkan diri dengan ilmu syariat sebelum menikah. Jadi siapkan semua ilmunya, ilmu berumah tangga. Ya, saya kemarin dapat informasi dari kawan yang sering ngisi pelatihan di Malaysia. Jadi di Malaysia itu ternyata sebelum menikah itu mereka ada kursusnya dulu ya. Kalau kita kan kursusnya singkat, ya kursus catin ya kan, calon pengantin ya. Nah, kalau di Malaysia itu katanya sampai sekian bulan itu kalau sudah lulus baru nanti dapat sertifikatnya boleh menikah. Ya, maka agar semakin berkah pernikahan itu persiapkan ilmu sebanyak-banyak. Siap ilmunya kapan? Ya, sebelum menikah. Gimana kalau yang kita yang sudah menikah? Nah, sekaranglah kemudian waktunya untuk kita menambahnya. Apa yang kurang kemarin kita tambah sekarang. Baca-baca lagi. Misalnya tentang mendidik anak, tentang mendidik istri, semuanya kita baca-baca, kita ulang-ulang. Karena semuanya itu ilmu, ya. Karena ketika kemudian kita memahaminya dengan ilmu yang baik, maka akan mendatangkan keberkahan. Ya. Orang itu kan tidak mengerti sesuatu karena dia tidak paham ilmunya. Nah, maka menikah itu kan bukan untuk coba-coba kan. Menikah itu tanggung jawabnya dunia akhirat panjang. Bahkan sampai akhirat nanti kita masih mempertanggungjawabkan itu. Ya? Artinya butuh mempersiapkan diri kita itu dengan bekal ilmu sebanyak-banyak. Ya. Ini yang belum menikah, ini ilmunya. Yang sudah menikah insya Allah juga belum terlambat untuk kemudian memperbanyak ilmunya. Ya. Yang kedua. Yang ketiga, ya, agar pernikahan itu kemudian semakin berkah, maka yang harus kita lakukan adalah mengutamakan kesolehan pasangan kita. Ya. Nah, bagaimana yang sudah menikah, ya kan? Ini sudah menikah, ya kan? Dengan segala macam prosesnya, ya sudah berarti kita sekarang memperbaikinya. Yang kemarin kurang, ya, yang kemarin ada yang salah kita perbaiki sekarang. Nah, kalau yang kemudian belum menikah, maka utamakan kesolehan pasangan. Itu yang paling utama. Ya, kata Nabi tadi, pilih yang keempat, menikah itu karena agamanya. Antum akan tenang. Cuman karena bukannya gitu nanti akan berat. Ya, tapi kalau karena agamanya, antum keluar rumah misalnya cari nafkah, antum tenang keluar rumah. Karena nggak mungkin istri antum berbuat sesuatu yang kemudian dilarang oleh Allah. Ya, tapi kalau kemudian menikahnya bukan karena agama, karena kecantikannya, itu berat nanti. Ya, nah, jadi biar berkah maka utamakan kesolehan pasangannya. Kemudian yang berikutnya, agar dia berkah, ya, yang keempat adalah mensucikan segala proses menuju pernikahan tersebut. Jadi segala proses ini yang akan menikah, ya, proses menuju ke pernikahan itu harus benar-benar bersih. Misal, mohon maaf ya, tidak dengan pacaran misalnya. Nah, itu kan proses ke arah sana, maksudnya bersih. Ya, tidak melakukan sesuatu yang kemudian dilarang oleh Allah. Nah, termasuk yang tadi saya cerita yang saya proses itu, bagaimana mereka komunikasi, itu komunikasinya nggak boleh langsung. Jadi komunikasinya kalau yang laki-lakinya dia saya, kalau yang perempuannya dia istri saya. Nggak boleh langsung. Kapan mereka boleh langsung? Nanti saya bilang. Kalau sudah sah baru. Ya, nanti kalau kalian berdua yang komunikasi, nanti beda komunikasinya. Ya, itu kita menjaga prosesnya. Ya, biar dia berkah. Nah, jangan sampai kemudian prosesnya dikotori dengan hal-hal yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Komunikasi segala macam itu kita batasi. Ya. Nah, mungkin ini berat bagi sebagian orang ya. Ustaz, gimana mau kenal gitu kan ya. Ya, dengan pacaran kan kita udah bisa kenal Ustaz. Ya, emang pacaran menjamin enggak juga kan? Coba lihat artis itu, ada yang nikahnya cuma sehari kan. Ada yang 3 minggu nikah, pacarannya lama kan, sekian tahun pacarannya. Ya, nikahnya sebentar. Atau tadi ada pacarannya sekian tahun tapi ditugasin menjaga jodoh orang lain. Yang pas hari H-nya orang lain menikah gitu kan. Nah, makanya muncul lagi dan harusnya ya.
Baik. Jadi segala proses yang kemudian tadi menuju ke pernikahan itu adalah kemudian kita menjaga kesuciannya ya. Ya pacaran sebelum menikah kan. Apalagi mohon maaf bisa sampai MBA tahu? Married by accident ya. Atau misalnya ketika akan menikah pun juga merayakannya juga wali urusnya jangan berlebihan ya. Kalaupun undang penyanyi yang sopan. Tapi kalau kita di Pangkal Pinang, kalau misalnya ada mengundang penyanyi apa itu kan masih sopan ya. Coba kalau keluar Pangkal Pinang, nauzubillah min dzalik ya. Yang nonton depannya pakai kopiah semuanya kan ya, sampai mengumbar aurat dan segala macam. Kita jangan sampai. Sekarang itu sebenarnya nggak perlu lah kayak gitu ya. Antum download aja itu di YouTube gitu ya. Mau lagu nikah tentang apa itu ada semua. Tolong aja nanti. Tinggal pinjam siapa yang punya speaker yang agak besar gitu kan. Sekarang mudah fasilitas ya. Intinya menikah itu ya proses sama ketika wali urus juga kita jaga prosesnya biar berkah juga. Misalnya nanti ketika urus itu jangan lupa undang anak yatim gitu ya. Itu juga sama biar berkah ya. Baik. Kemudian yang berikutnya yang kelima ya, agar dia semakin berkah maka usahakan kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ini menjaganya ya, karena ruh itu dia akan mendatangi yang sama ini ya. Kalau kemudian dia orang baik maka ruh itu akan mendatangi yang baik juga. Kalau kemudian dia buruk akhlaknya dia akan mendatangi yang buruk juga ya. Nah maka penting berkumpul, bertaamul dengan orang-orang yang soleh, bertanya dengan mereka apa yang antum tidak paham dan sebagainya. Tujuannya apa? Agar kita benar-benar kemudian keberkahan dari sebuah pernikahan itu bisa kita jaga. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya, yang terakhir, ya, menguatkan hubungan dengan Allah. Maka tadi saya minta istiqoroh misalnya salah satunya, minta petunjuk sama Allah. Kenapa? Karena boleh jadi kita menganggap ini baik, ternyata menurut Allah tidak baik, ataupun sebaliknya, ya, ternyata menurut Allah buruk, ya, kita anggap ini baik, ya, maka mintalah petunjuk kepada Allah. Yang namanya orang menikah, semua yang ada di sini pasti mengalami masalah dalam rumah tangga ya, berantem sama istri, segala macam pasti ada, nggak ada sempurna. Nabi saja rumah tangga ini kan pernah kan, marah, ada masalah dalam rumah tangganya. Sama kita juga sama, apalagi kita, ya. Tapi bedanya apa nanti? Ketika kemudian prosesnya itu benar, itu masalahnya cepat selesai. Benar. Tapi kalau prosesnya nggak benar itu panjang, sampai ada piring terbang misalnya, macam-macam itu. Sampai kemudian nanti si suami ringan tangannya mukul istrinya, gitu kan? Tapi kalau kemudian prosesnya benar ya kita berantem itu kan mendewasakan kita ya. Berapa permasalahan rumah tangga. Tapi nanti dia lebih cepat selesai. Betul ya? Jadi kalau kemudian prosesnya tidak benar itu nanti setan akan banyak campur-campur. Ya. Nah, wa'alaikumsalam. Jadi yang keenam kita menguatkan hubungan kita dengan Allah. Perbanyak doa, perbanyak sholat kita, ya perbanyak istighfar, minta ampun pada Allah, gitu ya, agar kemudian semuanya dimudahkan prosesnya. Ya. Baik. Nah, wa'alaikumsalam. Jadi ketika kita prosesnya benar, caranya benar, maka dia akan menentukan hasil akhirnya. Ya, jadi jodoh akan mendatangkan berkah jika dijemput dengan cara yang benar. Ya, nah jodoh akan mendatangkan murka dari petaka jika dijemput dengan cara yang benar. Dengan cara apapun kita menjemputnya, jodohnya itu juga benar. Yang beda apa? Berkah. Rizki itu dengan cara apapun kita mendapatkannya, ya itulah rizki kita hari ini. Ya, maka yang beda nanti adalah kemudian keberkahan. Nah, keberkahan itu akan ditentukan dari cara kita mendapatkan. Ya, maka kembali ke kita masing-masing, bagaimana kemudian cara menjemputnya. Ya, Nabilah rahimahullah. Maka nanti ketika antum menikah, jangan menikah itu karena jangan menikah hanya karena cinta saja, ya, atau jangan menikah hanya karena merasa iba. Tapi menikahlah karena kita yakin bersamanya kita bisa masuk surga. Ya, kita bikin status itu, ya. Karena yakin bersamanya kita bisa masuk surga. Baik, warahmatullahi wabarakatuh.
Jelas sedikit tentang apa namanya